Tidak akan ada lagi kekuatan atau selubung
Maut tidak bisa lagi menaklukkan kita. Kematian masih ada, karena itu hukum dari Taman Eden kepada Adam dan Hawa ketika mereka melanggar, lalu mereka dihukum akan mati. Jadi sejak itulah hukum Tuhan tentang kematian bersifat abadi, tidak bisa dibatalkan. Yesus datang bukan untuk membatalkan kematian, melainkan untuk mematahkan kuasa maut, sehingga maut tidak lagi menjadi kerangka, ya, penjara yang kemudian menahan kita di situ. Maut sudah diterobos oleh Yesus sehingga ada jalan baru untuk kehidupan kita. Itu 3 jaminan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudara, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai tema kita yang terkait dengan perjamuan kudus ini. Tema kita ialah jadilah yang pertama dan mau melayani. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Saudara-saudara, bagian pertama tadi menceritakan soal pemberitahuan kedua mengenai penderitaan Yesus. Yang mau kita bahas adalah pertengkaran di antara murid-murid mengenai siapa yang terbesar. Jadi soal pertengkaran ini ada juga di Lukas, ya, ada juga di Matius, dan sekarang kita baca di Markus. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, berimajinasi. Kira-kira apa yang mereka pertengkarkan? Ya pastilah soal siapa yang terbesar, siapa yang patut dihormati. Pertanyaannya, apakah salah untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat itu? Tidak, tidak salah. Tapi nanti akan kita jelaskan apa prasyarat untuk sampai ke tahap itu. Saya mau mengajak kita begini. Mari kita coba membayangkan kira-kira dalam pertengkaran itu siapa-siapa saja yang mau menunjukkan jagonya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengusulkan, yang pertama yang baca siapa di sini? Ya, Petrus. Yang kedua siapa lagi selain Petrus yang baca? Yang bilang, saya ini yang paling hebat. Kira-kira siapa lagi? Murid-murid Yesus yang Bapak Ibu masih hafal, kira-kira siapa selain Petrus, siapa lagi? Ya, kita sebut saja Petrus, lalu ada Yakobus, ada Yohanes, ada Yudas. Ya, apa gitu saja? Apa gitu saja? Saudara, Pak Felis, kalau Petrus kira-kira dia mau bilang apa? Ya, kira-kira dia mau bilang apa? Ini lagi pertengkaran nih soal posisi yang paling terdepan atau paling terhormat, paling terbesar. Kalau misalnya Pak Felis mau merenungkan tentang Petrus dengan sikapnya, kira-kira apa yang dia mau bilang? Apa yang dia mengunggulkan? Apa yang dia menjagokan? Ya? Oh, nyalinya ya. Dia yang berani melepas telinganya Pak Markus, ya, pimpinan tentara yang datang menangkap Yesus di Taman Getsemani. Nah, ini menarik nih. Ya, apakah si Petrus hanya ingin menebas telinganya? Ya, saudara, itu kalau baca Alkitab agak sedikit kurang dramatis begitu ya, kurang dramatis. Petrus lalu kemudian ketika Yesus ditangkap, dia mengurus pedangnya lalu datang menebas telinganya Markus. Maka kemudian ada kata-kata Yesus di situ, Petrus, sarungkan pedang. Siapa yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Oleh karena itu sampai sekarang percakapan tentang kekerasan tidak ada lagi di dalam kekristenan. Tidak boleh lagi, karena Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi, mata ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ditegaskan lagi. Petrus sarungkan pedang, siapa pakai pedang akan mati oleh pedang. Saudara,